Kita mesti ridho, Pak, bahwa kita ini hamba. Kalau kita tidak ridho menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyesal nanti. Kalau hamba ini dia nggak punya apa-apa nih, Pak. Jangankan harta, jangankan segala-galanya. Dirinya sendiri pun dia tidak punya. Karena memang begitu sesungguhnya, Pak. Diri kita ini Allah yang punya. Harta kita di dunia ini pun Allah yang punya. Istri kita, anak kita ini Allah yang punya, Pak. Bukan kita. Semua yang ada di dunia ini milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cuma titipkan saja kepada kita. Jadi kalau dititip ini boleh kapan saja diambil, Pak. Kapan saja boleh diambil. Kapan Allah mau ambil, Allah akan ambil. Tak perlu minta izin lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini atas maunya Allah Subhanahu wa taala. Dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita hidup ini pun atas maunya Allah Subhanahu wa taala. Periksa diri kita. Kita ini hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang sungguh-sungguh menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini, Pak, hidup kita ini tak lama. Tak lama. Kita sudah lihat, ya kan? Orang kampung kita, tetangga kita, mungkin keluarga kita pun sudah ada yang Allah panggil. Mungkin teman sejawat kita, teman kerja kita, yang seumuran dengan kita, yang mungkin yang lebih muda daripada kita pun sudah Allah panggil. Mungkin kita sudah pernah menyolatkan jenazah saudara-saudara kita. Mengantarkannya ke kuburan, sudah pernah. Mungkin kita sambut jenazahnya, kita ada di dalam kuburnya, kita sambut, mungkin kita sudah pernah. Sering kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yakinlah, Pak, suatu masa nanti ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini akan disampaikan orang untuk kita. Akan disampaikan ke orang lain untuk kita. Dan ini pasti. Pasti dan pasti. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, seberapa lama pun umurmu, suatu saat akan mati juga. Seberapa cintamu pada sesuatu, suatu saat akan berpisah juga. Dan apapun yang engkau perbuat di dunia ini, baik atau buruk, suatu saat pasti akan Allah balas juga." Ini bermakna, Pak, kehidupan kita ini memang sementara di dunia ini. Nggak ada yang abadi. Maukah hidup 100 tahun umurnya, mau 200 tahun, bahkan mau 500 tahun sekalipun, pasti akan mati nanti. Walaupun dia panjang umur sampai 500 tahun, pasti akan mati. Cinta kita dengan jabatan kita, cinta kita dengan keluarga kita, harta kita, pasti akan berpisah. Ini sudah menjadi kodrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia enggak lama, sebentar saja. Tapi sebentarnya kita di dunia ini akan menentukan tempat kita nanti di akhirat. Sebentar kita di dunia ini akan menentukan tempat kita nanti di akhirat. Jadi alangkah ruginya kita, Pak. Kalaulah kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan sia-sia untuk perkara-perkara yang tidak membantu kita nanti di akhirat. Maka kita akan menyesal nanti. Menjadi orang yang rugi. Jadi bagaimana kita sungguh-sungguh untuk amalkan agama di dunia ini? Karena untuk mengusahakan akhirat ini, Pak, tempatnya di dunia ini, Pak. Nggak bisa mengusahakan akhirat di akhirat nanti, di kubur. Nggak bisa lagi. Untuk mengusahakan akhirat kita di dunia ini. Untuk mengusahakan dunia kita pun di dunia ini, Pak. Nggak bisa di tempat lain. Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke dunia ini dengan keadaan yang sangat-sangat terbatas. Sangat terbatas. Tenaga yang terbatas, pandangan yang terbatas.
Kalau udah di balik dinding sana, kita sudah tidak bisa nampak lagi, tak bisa lihat lagi. Pendengaran pun terbatas. Dekat kita bisa dengar, jauh kita tidak dengar lagi. Dan yang terutama adalah keterbatasan daripada umur kita. Umur kita ini terbatas. Ada batasnya. Dan dengan keterbatasan umur ini, kita dipaksa untuk bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan akhirat. Bukan untuk selamat di dunia aja, Pak, tapi selamat juga di akhirat. Dengan umur yang terbatas ini. Mau tidak mau kita harus selamat di dunia dan di akhirat. Karena sekarang kita hidup di dunia dan nanti akan hidup lagi di akhirat. Kita bukan mati, Pak, kita pindah saja. Matinya manusia ini berpindah alam saja, Pak. Kalau matinya hewan, matinya binatang, selesai dia. Tapi matinya manusia ini berpindah tempat saja. Dia mati, ya berpindah tempat ke alam akhirat, ke alam kubur. Jadi bukan selesai dia, bukan selesai urusannya. Lain dengan binatang. Kalau binatang selesai dia. Kalaupun ada hukum kisos itu pembalasan untuk hewan nih, sebentar saja nanti di akhirat. Kalau ada kambing punya tanduk di dunia ini, dia menanduk kambing yang tidak punya tanduk, nanti di akhirat kambing yang tidak punya tanduk ini dikasih tanduk, dia akan tanduk kambing yang satunya tadi, yang menanduk dia. Udah itu selesai. Itu selesai. Tapi kalau manusia ini panjang perjalanannya, panjang. Nggak ada habisnya, nggak habis-habis. Hidup terus di akhirat. Lama, selama-lamanya. Dan perjalanan yang panjang ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bekal. Perlu bekal. Dan bekalnya dipersiapkan di dunia ini. Nggak bisa di tempat lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyelamatkan perkara kita di dunia dan akhirat ini cuma satu aja, Pak. Yaitu mengamalkan agama. Yaitu mengamalkan agama ini dengan sungguh-sungguh. Dan untuk mengamalkan agama ini pun, Pak, tidak lama. Dan untuk mengamalkan agama ini pun tidak lama. Cuma sampai mati saja. Kalau besok mati, selesai. Tak ada amal agama lagi. Cuma sampai mati saja mengamalkan agama ini. Kalau besok mati, selesai. Kalau malam ini mati, selesai. Tidak ada amal-amal agama lagi. Tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran lagi. Selesai semua. Selesai semua. Tidak lama mengamalkan agama ini. Cuma sampai mati saja. Tapi kita ini butuh kesabaran untuk mengamalkan agama.